kita mendapatkan diskon 3 titik, 2 di Brut, 1 di daerah Sukoharjo. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini bersyukur karena adalah salah satu pilihan di mana bisa menambah ilmu khususnya. Mohon izin Bapak Kadis sudah bisa membuka acara ini karena ada undangan di BKPB terkait jabatan fungsional, apakah mau dijadikan fungsional ataupun kembali ke strata struktural eselon 4. Jadi dilema itu dulu pejabat, sekarang turun menjadi fungsional. Setelah itu apakah akan dikembalikan atau enggak, ini lagi di pembicaraan bersama kepala dinas, organisasi atau OPD yang terkait. Begitu. Kegiatan ini materinya digitalisasi. Nah, yang di Sukoharjo loh Mas? Yang di Sukoharjo? Di Sukoharjo nanti perizinan. Oh, yang perizinan. Digitalisasi. Baik, saya mengawali dulu. Digitalisasi di sini adalah pelaksanaan produk, pengembangan produk di mana kita tidak lewat face to face tapi lewat digitalisasi. Bapak Ibu di sini sudah ikut Grab? Belum. Sudah ikut Shopee? Shopee sudah. Ya. Sudah ikut Grab, Shopee, yang satu produknya ikut ke Indomaret itu, ada yang ikut ini? Baru daftar, belum. Daftar ke? Ya, ini baru masukkan proposal, tapi masih menunggu kadaluarsanya kan dia mintanya 6 bulan dan untuk kita berapa bulan? Sampai 6 bulan. Apa Ibu produknya? Kripik Bu. Oh, Kripik. Ada Kripik itu. Kripik itu kalau nggak salah ada yang 6 bulan, ada yang udah masuk. Oh ya, ini baru ibaratnya pengetesan produk. Jadi kemarin saya Kurasi namanya. Ya, namanya kurasi. itu pengawet ya Bu ya, kayak pengawet itu bukan? Bukan, kurasi itu bukan pengawet. Kurasi itu mungkin dari segi tahan makanan yang di situ atau packagingnya, itu kurasi namanya. Dari prosesnya, pembuatannya, bagaimana itu namanya kurasi. Masuk nggak di situ, namanya kurasi. Biasanya 2 minggu lah. Biasanya yang kemarin 2 minggu. Ini boleh nanti kalau sudah produknya udah bagus, packagingnya udah bagus, mungkin boleh didaftarin lewat Brut, nanti kita bisa usulnya. Itu boleh. Ya, itu terkait digitalisasi. Biasa kemarin dari BNI ya, sudah tahu ke sini. Sebenarnya BNI itu sudah bekerja sama dengan Kabupaten Kendal, khususnya saya bilangnya ini baik dari enumerator semua ikut ke BNI. Terus kegiatan-kegiatan KUR juga ada ya Pak? Ada KUR juga ada. Nanti iris ya, nanti monggo. Sekarang kan banyak tuh yang kita beli tanpa pembayaran dari barcode, namanya apa ya? Barcode. Kurang beli beda. Iya, masalahnya itu gitu Pak, Mas. Jadi BPD itu adalah bank PNS, di mana semua di BPD. Kita tuh sebenarnya BPD itu mau pergi keluar Jawa itu susah, harus bawa uang tunai. Di sana kan nggak ada BPD. Jadi saya biasanya pakai BNI. Jadi di mana-mana BNI udah bisa Mbak, Kalimantan terus segala macam sudah bisa. Dulu saya di Naker itu juga sama BNI, yang P3MI itu alhamdulillah sudah berjalan cukup bagus. Sekarang di Dako bagian UKM saya berusaha untuk semua bisa masuk di bank. Jadi nggak bawa tunai nih, kayak kemarin belanja Pak Sekda ke kopi itu kan, ke kopi itu adanya Mandiri, terus yang lain tapi udah punya tabungan lain, BRI udah, berarti yang udah punya masing-masing masnya 1, 2, 3, baru 3. Produk yang udah dibeli apa aja Bu? Cuma nabung aja? Nabung sama tarik
utang. Nah, nanti tak kasih brosur utangnya juga. Sambil menunggu materinya, sambil tanya-tanya lagi. Kalau ini Bu siapa, Bu? Bu Emi. Produksi atau jual apa? Produksi apa? Keripik makanan. Keripik. Penjualannya di mana? Tidak. Kapan ada belajar? 2 bulan yang lalu ya. Oh, yang di Universitas apa? Perkayuan apa aja ya? Dari BNI yang pertama kita mau sampaikan soal KRIS atau Quick Response Indonesian Standard. Jadi KRIS ini adalah alat pembayaran untuk yang belum tahu ya. Untuk KRIS itu adalah alat pembayaran yang terbaru. Kalau dulu kan mungkin sebelum ada uang tunai kita kan transaksinya masih pakai barter dari kangkung di tukar sama beras. Terus buah-buahan ditukar jadi terus beralih lagi ke uang tunai. Setelah itu udah ada kemajuan lagi kita pakai namanya mesin gesek edisi. Mesin gesek pakai kartu ATM dulu, Bu. Soalnya kadang ada ya, ternyata tuh kadang nasabah saya tuh, loh ini tuh kartunya bisa buat belanja teman. Bisa tau Bu, dikiranya tuh kartu ATM itu cuma bisa buat tarik tunai aja. Padahal kartu ATM yang dimiliki itu kan bisa buat belanja di Indomaret kan gak ada mesin gesek itu. Terus bisa buat belanja online juga bisa. Setelah dari edisi itu muncullah yang terbaru, karena kan sekarang kadang orang suka males bawa dompet, males bawa tas. Kalau HP kan pasti gak males, iya toh? Sekarang orang lebih bingung HP ini ketinggalan atau tasnya backupnya ketinggalan, Bu. HP-nya ketinggalan. Nah, maka dari itu Bank BNI pun mengeluarkan namanya KRIS. Awalnya sebelum ada KRIS dari Bank BNI, Mandiri, BRI, terus ada OVO ngeluarin sendiri, Dana ngeluarin QR sendiri, Shopee juga ngeluarin QR sendiri. Nah, sama KRIS, cara baru ya? Sama BI akhirnya kompilir. Jadi untuk KRIS ini bisa diakses oleh semuanya. Jadi yang udah punya Mandiri atau yang udah punya BNI itu di-scan pakai Shopee Pay bisa, di-scan pakai OVO juga bisa, di-scan pakai BCA juga bisa. Jadi satu KRIS bisa buat semua transaksi e-payment. Berikut tampilin videonya ya, Bu. Lebih mudah untuk transaksi pembayaran di tempat usahamu. Apa itu KRIS? KRIS adalah metode pembayaran dengan cara scan KRIS yang tersedia di tempat usahamu. Ada 2 metode pembayaran dengan KRIS. Yang pertama, KRIS MPM atau Merchant Wizard Mode, yang terdiri dari KRIS MPM statis dan KRIS MPM dinamis. Dan yang kedua, KRIS CPM atau Customer Wizard Mode. KRIS MPM atau Merchant Wizard Mode. KRIS MPM statis, di mana terdapat KRIS dalam bentuk stiker atau handcard dan nasabah tinggal scan lalu masukkan nominal pembayaran. Dan KRIS MPM dinamis, di mana KRIS yang dikeluarkan dari mesin isi di tempat usaha. Jadi pelanggan cukup scan KRIS tersebut dari aplikasi pembayaran di smartphone mereka. KRIS CPM atau Customer Wizard Mode. KRIS CPM, di mana kamu memiliki device yang dapat scan KRIS dari aplikasi pembayaran di smartphone milik pelanggan. Mudah kan? Kamu dan pelanggan jadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih praktis menyelesaikan transaksi
bni.com. Dan unduh aplikasi BNI Mobile Merchant di Play Store atau App Store di smartphone-nya. Manfaat BNI Mobile Merchant. Laporan transaksi kris dari pelanggan. Notifikasi real time. Data akun kris merchant. Ayo daftar dan mitra bisnis BNI sekarang. Padahal kalau dihitung setahun kan 12%. Dan itu flat biasanya kalau operasi WPR. Kalau dihitung-hitung dibandingkan sama bunga yang ini jatuhnya 24%. Kalau yang dari BNI Core sendiri kalau dihitung disamakan sama bunga operasi jatuhnya cuma 3% aja atau 0,2 per bulan. Dari BNI pun sebenarnya kalau cuma jualan pun rugi juga. Cuma kan karena kita diminta sama pemerintah, kita juga dapat subsidi dari pemerintah. Jadi tanggung sisanya dari itu dikasihkan pemerintah. Gitu. Untuk syaratnya BNI Kur, usaha sudah berjalan selama 6 bulan. Kalau di sini kayaknya usahanya udah lama-lama semua ya Bu. Ya. Usaha 6 bulan, terus ada surat izinnya, izin usaha pun cukup dari kelurahan aja cukup. Terus sama info BIJ-nya bagus. Bisa pakai BPKB. Cuma kalau BPKB-nya Mio jangan sampai 90 juta ya. Jadi kalau mungkin motor ya paling sampai 30 juta gitu. Oh gitu banyak motornya, bisa ya. Oke, nanti untuk teknisnya boleh langsung tanyakan ke saya atau Mbak Dian atau ke Mbak Ina langsung juga boleh. Nanti bilang aja saya peserta upload pelatihan dari BNI sama satu gitu. Dari KUR ada yang mau tanyakan lagi? Saya lupa bawa dia lupa. Nanti gini aja, nanti kalau yang buka rekening sama bikin kris, nanti kita pas pembagian bukunya kita kasih souvenir lah, book atau dompet gitu. Terkait KUR ada yang mau tanyakan? Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Ali ya. Nama saya Ahmad Nur Ali. Ini Instagram atau media sosial saya, itu pribadi saya. Saya sebagai fasilitator dari Google Gapura Digital, timnya Mas Kayu juga. Ada yang sudah pernah ketemu dengan saya belum? Belum. Ibu sudah di mana Bu? Di Pelantongan. Oh ya itu ya. Oh iya betul. Pelatihan saya banyak sekali materinya. Tapi hari ini saya akan fokus karena ada request tentang konten marketing dan copywriting. Kalau Google Bisnisku udah punya? Dan sudah ada yang belum ya? Mau Google Bisnis atau ini? Ini aja ya. Nanti Google Bisnisnya nyambung di rumah. Nanti saya ulas aja sebentar. Gitu ya. Cara-caranya aja nanti prakteknya di rumah. Pokoknya hari ini saya sampai jam berapa Mas? Hari ini saya akan singkat aja, tapi nanti selamat di rumah untuk praktek ya. Nanti kalau nggak paham boleh bertanya langsung. Saya lanjut Yang pertama saya akan membahas apa itu konten marketing dan copywriting anti garing. Judulnya teknik membuat pembaca memberikan respon yang kita inginkan. Konten marketing adalah strategi pemasaran di mana menjangkau konsumen lebih luas dengan pendekatan soft selling, menonjolkan brand, positioningnya, kemudian kelebihan dan keunggulan produk atau jasa. Setengah satu nih. Kemudian kalau copywriting ini adalah teknik menghasilkan tulisan yang membuat pembaca memberikan respon yang kita inginkan. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa itu konten marketing, apa itu copywriting? Belum. Ibu sudah? Apa Bu? Copywriting adalah kata-kata yang bisa menarik sesuatu. Misalnya kita promo produk itu
kasih Tambahin namanya, yang penting itu adalah CTA, call to action. Jadi kalau saya tertarik dengan produk ibu, saya harus kemana? Hubungi saya, misalnya hubungi kami di sini, kemudian temukan kami di Instagram. Itu namanya copywriting, itu ya. Kalau nggak ada CTA-nya, itu namanya content marketing. Paham ya? Itu aja dulu. Yang penting paham dulu. Nah, ini sebelum saya menjelaskan, saya mau memperlihatkan dulu salah satu konten. Saya punya ini konten ya, konten berupa video. Kita lihat bersama-sama ya. Karena buka videonya lama. Nah, ini kelebihan konten marketing. Yang pertama, memperlihatkan kelebihan dari produk Anda. Kita fokus ke konten dulu. Konten ya. Ada yang bawa produk usaha. Nah, pinjem Bu, pinjem. Amit ini. Contoh, memperlihatkan kelebihan dari produk Anda. Kelebihan dari produk Ibu ini apa? Tampilannya. Kalau dari audiens yang lain, kelebihannya apa kalau dilihat seperti ini? Diam aja. Bingung nih. lah mau ngomong rasanya udah ngerasa. Berarti belum ngerasain. Nah, berarti apa? Tampilannya ya, karena kan baru pertama kali lihat ya, belum ngerasainnya. Tampilannya. Kemudian membangun hubungan dengan audiens. Itu kalau konten marketing ya. Kemudian meningkatkan kesadaran dan pengakuan terhadap merek Anda. Contoh, Bu, ini air minumnya apa? Java atau Aqua? Tadi mau ngebut Aqua loh, ada A gitu loh, ya kan? Itu kan Aqua. Terus kemudian kalau menyebutnya motor apa? Honda. Kalau mie instan? Indomie Sarini. Yaitu namanya meningkatkan kesadaran dan pengakuan terhadap merek Anda. Itu namanya brand awareness. Secara nggak langsung itu kita kalau menyebutnya misalnya motor Honda, padahal motornya Mio, itu Yamaha. Beda ya. Nah, kemudian membangun loyalitas serta kepercayaan pelanggan Anda, kemudian memposisikan bisnis Anda sebagai ahli dalam industri Anda. Ibu, saya fokusnya ini ya, karena contoh ya, jualannya keripik pisang. Berarti ibu secara nggak langsung harus paham semua produk ibu ini, ya kan? Pernah nggak misalnya mau beli keripik pisang, kemudian ini keripik pisang, ini dari pisang apa Bu? Mas saya nggak tahu Mas, yang penting saya jual aja. Ada gitu nggak Bu? Ada. Kita tanggung jawab dengan Nah, tanggung jawab ya. Nah, itu namanya kita memposisikan bisnis Anda sebagai ahli. Itu ya, walaupun misalnya reseller ataupun dropshipper, kita menjualnya itu harus paham apa itu produk yang kita jual. Kemudian mempercepat audiens Anda dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pengambilan. Responnya harus cepat, gitu ya. Kalau misal ada komplain, nanti ada misalnya komplain ataupun review jelek harus diberesin cepat. Misal ibu beli keripik, ini rasanya apa Bu? Manis. Ibu beli keripik pisang manis, yang datang rasanya asin. Ibu komplain, kemudian nggak ditanggapin sama ibu lebih dari 1 hari. Respon ibu gimana? Kecewa. Kalau sudah kecewa, kalau dipendam sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kecewa, bleber-bleber, pakai review jelek di Instagram ataupun di WA, di jejak digital ya, media sosial, Google Map, Google Business itu, kemudian apalagi mulut dari ke mulut, itu pasti akan meninggalkan citra atau jelek di tempat kita, gitu ya. Harusnya baiknya itu kurang dari 1 jam, cuman misalnya kita nggak bisa kurang dari 1 jam, jangan lewat hari, gitu ya. Kemudian kelebihan copywriting, menarik audiens untuk membaca atau mengeklik iklan. Beda ya, kalau konten biasanya ada berupa gambar tok, berupa gambar aja itu sudah dinamakan konten. Kalau copywriting pasti ada keterangannya, kemudian ada CTA-nya, call to action. Saya kalau tertarik ini, saya harus kemana? Saya harus ngapain? Gitu ya. Kemudian menonjolkan produk atau jasa yang Anda promosikan dibanding dengan kompetitor lain. Bedanya keripik singkong ini sama keripik singkong yang lain apa Bu? keripik singkong pisang sama keripik singkong Pisang juga, tapi mereknya lain. mereknya lain. Iya. Mungkin tampilannya
bisa, karena Ibu yang penting kita itu percaya diri dulu. Walaupun produknya sama, Ibu udah ngomong tampilannya tadi ya, tampilan produksinya kita berani, berarti kita kan udah percaya diri, ini loh produk saya beda dari yang lain. Itu yang pertama itu dulu. Terus kemudian membantu Anda memberikan hasil transaksi penjualan dengan cara yang lebih cepat dan waktu yang lebih singkat. Contoh, ini contoh ya. Yang sebelah kiri ini adalah konten marketing. Konten marketing. Kalau ini ada logo ini, centang ini apa? Nike ya. Udah tahu kan Nike? Kalau ini coba, ini logonya logo luar nih. Apa ya? Diuter nggak bisa. Oh ini hardware. Bukan hardware ini. Nih ya, ini kalau konten marketing seperti ini. Ini gambar sepatu, ya kan? Terus kemudian bisa dengan keterangan misalnya ini soalnya dari bahan apa, kemudian ini talinya bahan apa, terus kemudian ini tipenya neck zoom gini. Kemudian konten marketing tujuan utamanya tidak menjual produk, itu konten marketing. Nah secara langsung namun lebih memberikan informasi dan juga membangun minat atau brand awareness terhadap merek Anda. Itu ya, itu kalau konten marketing. Kalau copywriting bedanya ini ada soft belanja atau belanja sekarang, hubungi sekarang. Untuk CTA-nya ini bermacam-macam ya, nggak harus soft. Itu terserah dari kita. Yang penting kita enaknya gimana membahasakannya. Tujuannya adalah menjual produk atau jasa yang Anda tawarkan atau promosi kepada audiens Anda. CTA ini, call to action, beli sekarang. Nah ini contoh yang dari sebelah kiri dulu nih, yang merah. Ini konten marketing atau copywriting? Konten marketing. Copywriting. Ada nomor HP. Ada beli sekarang. Kita ulas dulu. Ini jualannya apa? Geprek. Nasi ayam geprek ya. Iya. Nasi ayam geprek, mereknya ini Waiki. Kemudian di sini mengandung informasi bahwasanya ini ada diskonnya. Ini tambahan dari copywritingnya ya. Kemudian kontennya dia pakai warna merah karena ini ya, ayam geprek karena biasanya itu kebanyakan kalau masak ayam geprek atau pernah lihat geprek bensu atau apa, mereka pasti menggunakan warna kalau nggak kuning, merah, putih gitu ya. Backgroundnya bisa background atau bisa apapun, yang penting konsisten warnanya. Kemudian ini ada beli sekarang, ini ada @waiki, Instagram ini nomornya. Kemudian yang sebelah kiri, ini konten marketing atau copywriting? Konten. Copywriting. Konten. Yang tengahnya yang kuning. Konten. Kenapa konten? Tidak ada. Tidak ada beli sekarang. Berarti perbedaannya sekarang gampang ya. Kalau nggak ada beli sekarang itu copywriting. Itu ya. Itu konten maksudnya kalau nggak ada beli sekarang. Kalau ada beli sekarang itu Ada alamat order lah. Alamat order atau informasi kalau saya tertarik, pelanggan tertarik itu harus kemana, harus ngapain. Itu ya bedanya. Ini mereka menggunakan warna kuning sama hitam. Ini warnanya konsisten. Kalau yang sebelah kanan, udah gampang nih. Kopi, karena udah tahu ya, udah paham. Bisa bikin poster atau flyer, konten atau copywriting seperti ini nggak? Bisa. Belum, ada yang bisa. Yang bisa menggunakan aplikasi apa dari HP? Insert. Canva. Kemudian Lightroom. Kalau Lightroom beda ya. Kalau Canva bisa memakai template atau desain yang sudah ada ya. Tapi misalnya nih keripik singkong, keripik pisang. Kemudian saya foto kan. Kemudian saya masukkan di template Canva ini yang fotokopi ini. Nanti backgroundnya belakang ini akan ikut atau enggak? Bisa diedit pakai Slurry. Diedit pakai Aplikasi Slurry. aplikasi yang lain. Backgroundnya bisa dibuang terus Di save PNG ya. Nah itu yang paham. setelah backgroundnya bisa diganti baru bisa di pakai Canva. Bisa diedit lagi pakai Canva. Kalau Canva yang premium yang berbayar cuma tinggal klik bisa, tapi langganan mengeluarkan uang. Tak kasih tahu caranya gratis. Ya nggak usah pakai aplikasi. Kalau editnya pakai Canva nggak apa-apa, cuman ngilangin backgroundnya gampang. Tunggu Google Chrome-nya ini udah bisa atau belum ya?
tulisannya itu gini Bu ya. Ini saya pesan ini. Nah ini bisa. Remove begini, remove begini. Nyambung nggak apa-apa, nanti direkomendasikan di Google ini. Pokoknya mau cari apapun tuh sekarang gampang ya, komplit ya. Remove Ini tulisannya di depan Bu, kelihatan Bu ya. Ini saya. begini. Remove begini. Ya. Bisa spasi atau gabung nggak apa-apa, nanti akan direkomendasikan. Remove begini. Kemudian silakan diklik ya halaman pertama ini ya, yang www.remove.bg ya, diklik. Ya. Nah, sambil ditunggu ini, saya coba cari gambar. Pakai ini. Yang punya jasa foto mah. Ya nggak apa-apa kan, bersaing Bu. Nah ini saya contohin pakai produk. Bentar. Keripik. Foto atau di galerinya kan ada foto ya, ada foto masing-masing ya. Nah ini saya coba cari produk dulu yang fotonya pas. Ini aja memasang. Nah ini contoh. Kan biasanya kan kalau foto kan biasanya kalau ada materi foto produk suruh foto, nanti ada yang pakai kertas putih, kemudian ada dikasih lighting atau lampu, kemudian nanti hasilnya kayak gini ya. Nah itu kan biasanya langsung diedit aja dari HP gitu kan. Ini background, mas cara ngilangin background ini gimana biar yang ada itu cuma ininya aja, gambar produknya aja, kemudian nanti dikasih template lain. Pakai Canva, tapi biasanya kalau pakai Canva yang pakai produk kayak yang fotokopi tadi, nanti backgroundnya ikut harus di crop sendiri. Kalau ini kan kalau yang, nah ini yang gampang Bu, itu kalau yang bisa nge-crop. Kalau yang lebih gampangnya ini dihilangin dulu backgroundnya. Nah ini kan udah download ya. Tadi saya lagi nyari gambarnya Bu. Nah kalau sudah buka remove begin, kemudian ini ya upload image ya, atau ditambahkan yang warna biru ya, yang warna biru ini di upload image-nya, gambarnya. Silakan ditambahkan gambar yang ada di galerinya ibu-ibu semua, bapak-bapak juga, foto, misal foto produk atau foto apa. Ini baik banget. Ini contoh. Sini terus di kalau sudah diupload fotonya nanti akan memproses ya ini, memproses kemudian fotonya backgroundnya akan hilang. Ya. Caranya gitu kok. ada tulisannya itu loh. Nah, bentar Bu, tadi tak contohin fotonya kan ini tadi. Image. Kalau biasanya untuk foto-foto yang pakai background untuk cetak itu malah gampang lagi, belakangnya langsung ditambahin warna biru itu udah jadi. Nah, ini fotonya. Ada yang sudah bisa? Ya sudah. Ini adalah format PNG. Kalau gambar biasa kan formatnya JPG, JPEG. Ini PNG. PNG itu untuk belakang atau backgroundnya ini nanti akan hilang. Itu ya. Kalau sudah silakan di-download ini. Kalau dulu download aja. Itu gratis. Kalau mau itu download ya, nanti kesimpan di galeri. Kalau mau ngedit, ini ada gambaran, ada tulisan edit, diedit, tapi ini editnya cuma bisa menambahkan background atau mengganti warna, nggak bisa nambahin tulisan-tulisan kayak tadi ya. Kalau tulisan atau template-nya nanti di editnya menggunakan Canva. Diunduh dulu mas. Diunduh dulu, benar Bu. Di download dulu atau diunduh? Unduh tak apa
mau unduh hadi? Unduh saja Bu. Kalau unduh hadi nanti harus login. Nah biasanya kan background belakang ini kan hilang ya. Kalau yang jasa foto itu kan nanti memilih nih color belakangnya kan. Iya. Kebiasaannya saya munculkan ibu-ibu. Nanti remove gigi. Gitu ya. Nah ini kan backgroundnya langsung ganti warna kan. Ini misal ganti warna biru, tinggal diklik aja warna biru. Kalau ini untuk digunakan untuk edit foto biasanya ya. Kalau misalnya foto selfie aja di belakang tembok gini, kemudian mau saya print background warna biru atau merah, tinggal di remove BG, kemudian belakangnya tempelin itu. Nggak usah menggunakan background yang lain itu ya. Kalau mau nambahin background di menu background, di menu foto ini ya, di menu foto, kemudian ini bisa di-upload background juga atau menggunakan background yang sudah ada. Tapi ini cuma template yang sudah tersedia ya. Kalau nambahin tulisan nanti beda lagi kan. Jadi gini, misalnya contoh ya. Ini contohnya aja. Kan udah di-save nih. Kalau sudah di-save, di-download yang PNG tadi, kemudian nanti silahkan buka Canva. Ini prakteknya nanti di rumah aja, buka Canva, download aplikasi Canva, kemudian silahkan pilih template-nya yang ada. Misal contoh yang kuning ini tadi kan foto ini, mau masukkan produk ibu ini, produknya foto backgroundnya udah hilang, masukkan di sini. Ini tinggal diklik, biasanya nanti akan langsung ganti produk ibu, ditambahkan produk ibu. Kemudian tulisan ini kan ada biasanya kriuknya pecah, gurihnya lagi. Ini bisa diedit semau kita. Kita mau ngedit, mau ganti apapun bisa, mau menambahkan apapun juga bisa. Misal Mas mau tak tambahin tulisan seperti ini, keterangan order di sini, tak tambahin di sini, bisa nggak? Bisa. Mau ganti warnanya juga bisa, warna di backgroundnya. Itu ya, itu kalau menggunakan Canva. Jadi yang bisa menggunakan selain tadi Canva terus menggunakan editnya pakai manual dan sendiri silahkan. Tapi untuk cara simpelnya silahkan menggunakan tadi. Itu cara aja, gitu ya. Saya next ya. Nih, saya next content marketing. Yang pertama adalah golden circle. Kita harus tahu, paham apa usaha atau produk kita. Jadi seperti tadi dijelasin, kalau mau jualan kita tahu dulu produknya itu apa yang kita jual, gitu ya. Kemudian kita harus tahu 3 why, how, dan what. Yang buat pertamanya adalah produk apa atau jasa, produk atau jasa apa yang Anda jual dan tawarkan kepada target market Anda. Ibu contoh keripik pisang, target marketnya siapa? Ibu jualan yang bisa membeli pisang, keripik pisang ini siapa aja Bu? Usia? Usia untuk orang dewasa juga bisa, untuk remaja bisa, termasuk anak-anak. Orang tua bisa. Orang tua bisa, berarti segala umur. Segala umur ya. Di bawah balita. Balita nggak bisa. Pokoknya yang sudah bagi Nah, kita harus tahu dulu cara mencari target market. Udah tahu caranya. Terusnya saya tadi jam 2 kok dipindah jam 3. Listriknya mati. Terus kamu, nah alhamdulillah. Harus dibuat keripik pisang. Karena untuk melengkapi setelah makan pokok. Makan pokok untuk camilan bisa ya, bisa juga. Kemudian bagaimana Anda berbeda dengan kompetitor lain dan apa kelebihan dari usaha Anda? Seperti tadi ibu yang pertama udah percaya dulu nih, jualan keripik pisang kan nggak cuma ibu, sudah ada. Tapi kenapa ibu bikin keripik pisang? Ya kan? Kalau ibu mau menemukan jajanan yang belum ada, berarti ibu jadi profesor S3 ya. Ya kan? Berarti kan, nah itu ibu udah yakin dulu bagaimana kompetitor dengan produk kita itu berbeda. Kita percaya produk saya itu lebih bagus daripada kompetitor. Percaya aja dulu. Misalnya ada keripik pisang yang udah terkenal, nggak apa-apa.
Nah, yang tahu usaha kita adalah kita sendiri ya. Kemudian mengikuti iklan di kalender konten. Kalau untuk kalender konten silakan dibuat sendiri. Misalnya punya tim ya, di aplikasi di HP semua itu kan ada kalender. Kalendernya itu bisa di-sharing atau berbagi. Misalnya merencanakan tanggal 14 besok, tanggal 14 jam 10. Kemudian jam 10 nanti di situ ditulis untuk mau bikin konten tentang apa, gitu kan. Kemudian nanti di-share ke tim kita, itu bisa tanpa kita memberitahukan tim kita. Kemudian ikuti berita umum yang sedang terjadi atau yang lagi tren dengan gaya sesuai dengan usaha atau jasa Anda. Ini nanti bisa menggunakan Google Trends. Yang sudah tahu Google Trends, boleh angkat tangan? Google Trends? Iya, keyword 1, 2, 3 kayaknya udah. Karena udah pernah ikut ya. Nah, kemudian tentukan seberapa sering Anda ingin mempublikasikan konten Anda ke audiens. Kita harus menentukan itu. Selanjutnya menganalisa efektivitas konten. Yang pertama, insight laporan. Dapat menganalisa efektivitas konten Anda dengan menghitung banyaknya ada komentar, likes. Ini contoh di Instagram. Saya contohnya di Instagram. Kalau di Instagram, tiap postingan itu kan ada komentar, ada likes juga kan. Kita harus bisa membandingkan konten saya yang pertama dengan yang kedua, perbedaannya bagaimana. Itu dulu. Kemudian setelah itu kita bandingkan dengan konten saya dengan produk yang lain, produk yang berbeda. Jualan misal, saya jualan gamis, bedanya apa? Kok dia jualan gamis padahal beda kan? Kemudian kita bandingkan lagi dengan produk kita yang sama. Caranya silakan diikuti 10 influencer atau Instagramable atau apapun itu. 10 orang bisa terdiri dari 5 orang sesuai dengan jualan atau usaha kita, 5 orangnya lagi berbeda jualannya, tetapi sama, misalnya dia jualan itu juga jualan, jasa juga jasa, gitu ya. Ikuti aja yang lagi tren. Kemudian kita kan bisa lihat itu ya, biasanya kan menggunakan ATM ya, amati tiru, modifikasi itu bisa. Nah, setelah itu dapat mengetahui titik di mana konten Anda perlu ditingkatkan dan jenis konten. Setelah kita dapat insight atau laporannya, kalau di Google Bisnisku, yang Google Maps itu ada laporannya, misalnya foto yang melihat berapa orang dari sebulan ini yang datang ke tempat saya, yang mencari di Google ataupun di Google Maps berapa orang itu bisa lihat. Laki-laki, perempuan semua juga bisa. Instagram pun juga bisa kalau dirubah Instagramnya ke Instagram bisnis. Kalau masih personal, nggak bisa. Kemudian memantau interaksi dari pelanggan mengenai konten. Yang pertama, dapat memantau interaksi dari pelanggan mengenai konten yang tergantung dari jenis konten Anda. Kemudian, jadilah aktif dan responsif kepada pelanggan Anda. Yang sudah dijelasin tadi, membalas komentar atau menindaklanjuti pelanggan yang memberikan feedback kita. Kita harus cepat balesinya ya. Kemudian dengan begitu pelanggan Anda merasa bahwa mereka memiliki ketertarikan dengan merek Anda. Misal ada salah satu restoran, misalnya restoran kunci target market orang yang paling banyak mencari itu di daerah mana, misalnya keripik pisang daerah mana bisa. Kemudian hari ini yang lagi trending yang dibicarakan di HP apa aja bisa. Hari ini yang lagi trending apa? Ada yang tahu? Gelas? Oh, listrik kejora. Loh, ibu nggak bisa tahu padahal di sini nggak di Jakarta kan? Karena apa bu? Internet digital ya. Saya mau nyontohin Google Trends ya. Caranya ya, nanti caranya bisa dipraktekin atau di rumah nggak apa-apa. Caranya silakan diketik di Google Trends. Kalau tadi kan remove BG untuk menghapus background. Sekarang Google Trends ini untuk mencari yang lagi trends apa. Itu ya Google Trends ya. Diketik dulu Google Trends. Kalau sudah silakan cari
yang trends.google belakangnya. Kan ini ada yang pertama kan biasanya muncul ini thinkWithGoogle.com. Apa ini ya? Ini jangan dipilih ini. Ini kenapa? Ini karena kenapa bisa tampil ini duluan daripada saya nyari Google Trends nih. Saya nyari Google Trends sama. Saya nyari kritik pisang ibu. Ya, saya nyari kritik pisang ibu. Tapi yang muncul bukan kritik pisang ibu, tapi yang muncul ini duluan karena apa? Karena ini iklan, ads. Ini namanya di materi SEO dan ads. Materi berbeda ya. Tapi saya singgung aja. Itu tampil duluan kenapa? Karena ada iklannya. Nah ini silahkan pilih yang ini trends.google.co.id atau .com sama. Silahkan diklik. Kalau sudah silahkan dirubah bahasa dulu yang masih bahasa Amerika atau trends.google.com diganti Indonesia dulu. Kalau udah ID berarti Indonesia yang benar. Untuk merubah bahasa kalau di laptop ini ya langsung maksudnya bukan bahasa ya, maksudnya target marketnya, wilayah yang mau dicari itu di daerah mana, Indonesia atau ini kan ada banyak, ada Amerika, ada dimanapun ya di dunia tadi ya. Nah kalau di HP itu bukan langsung muncul Indonesia gini, tapi gambarnya seperti dunia global gitu. Diklik Indonesia, kemudian silakan dicari di sini. Saya mau nyari keripik pisang. Saya nyari keripik pisang, saya bikin 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Saya bandingkan langsung ya. Harus dibanding-bandingin ya. Ada produk yang lain? Produk makanan juga apa Bu? Singkong. Oh, keripik pisang dan keripik singkong. Ada keripik lagi yang jualan keripik? Sate sukun misalnya. Keripik apa? Sukun. Keripik sukun. Tulis sekalian 3 ya. Nah, kita lihat di depan ini ya. Yang pertama ini ada keripik pisang yang warna biru ini keripik pisang. Kemudian yang warna merah ini adalah keripik singkong. Yang warna kuning ini keripik sukun. Untuk grafik saya pilih 90 menit terakhir. Pencarian di 90 terakhir. Grafik yang paling atas ini apa? Singkong. Singkong, merah singkong. Ini singkong, ini biru. Pisang. Biru. Berarti antara ketiga ini berarti paling banyak adalah pisang dan singkong ya. Syukur masih sedikit ya. Ini grafik dulu, bicara grafik. Kemudian ke bawah. Nah untuk ini ke bawah, ini adalah minat untuk keripik pisang yang warna biru ya, itu paling banyak di daerah Kuantan. Kemudian daerah Metro, Palu, Bandar Lampung, Banjarnegara. Ini peminat sesuai jejak rekam digital di Google yang paling banyak membicarakan keripik pisang di daerah itu. Kemudian untuk keripik singkong, perbandingannya antara Tulungagung itu antara keripik pisang dan keripik singkong itu banyak keripik pisang, sebenarnya banyak keripik pisang ya, 54%. Kalau yang keripik singkong 46%. Tapi ini hampir mendekati ya. Ini untuk keripik singkongnya.
Kemudian untuk keripik sukun ini kalah dengan keripik pisang dan keripik singkong. Nanti kalau mau cari yang satu persatu kotanya ini, carinya di depan ini satu aja ya. Ini satu aja. Misalnya keripik sukun aja, nanti akan terlihat keripik sukun di daerah mana. Saya ini kan membandingkan tiga ini ya. Kemudian yang paling bawah ini adalah query terkait atau kata yang paling banyak, kalimat yang paling banyak atau konten yang paling banyak dibicarakan mengenai ketiga keripik tadi. Itu adalah ini. Analisis SWOT, berarti ada materi membicarakan ini. Kemudian cara membuat keripik gedebok pisang di Madiun, resep keripik pisang coklat, atau keripik pisang ya, yang paling banyak. Nah ini kan ada kalimat ini ya. Contoh nih, cara membuat keripik gedebok pisang. Kan sudah ada kalimat tersebut. Nah nanti ketika kita bikin copywritingnya, tulisannya, silakan disisipkan kata tersebut, kalimat tersebut nyambung. Misalnya kalau itu posting di Facebook, keripik pisang and Maulida, kemudian rasa manis, silakan beli di sini. Misal gitu aja. Berarti kan kata yang paling berkaitan adalah yang ibu tulis. Kalau misalnya ibu tambah tulisan keripik pisang Maulida, kemudian dibuat dari bahan-bahan alami. Kemudian cara membuat keripik gedebok pisang adalah seperti berikut. Sudah ada kalimat cara membuat keripik gedebok pisang seperti ini. Itu ya. Ini nanti akan berkaitan dengan, ini adalah kata kunci ya atau keyword, berkaitan dengan orang akan mencari tersebut. Kemudian punya ibu ini bisa muncul karena apa? Karena ada kata kuncinya itu, keywordnya. Ini yang keripik singkong. Yang keripik singkong juga copywriting anti garing. Prinsip copywriting intinya adalah silahkan ibu-ibu, bapak-bapak semua menyampaikan atau membuat postingan dengan bahasa yang mudah dipahami konsumen. Intinya itu. Gak usah misalnya kalimatnya, mas saya pakai bahasa Inggris atau apa, silahkan. Yang penting konsumennya paham. Gitu aja. Kalau ibu target marketnya, menurut saya misal apa ya, jamu untuk orang tua, orang sepuh-sepuh gitu, pakai bahasa Inggris ya konsumennya nggak paham. Misal contoh lah ya, contoh. Jadi ibu tahu dulu konsumen saya tadi demografinya seperti apa, usia, jenis kelamin, kemudian paling nggak usia segini, misalnya balita usia segini paham nggak ya di tentang bahasa Inggris apa, paham, yang paham orang tuanya, misalnya kan gitu nggak. Jadi ini intinya copywriting ya. Kemudian jelaskan informasi dengan logis dan realistis. Yang pertama, alasan kenapa orang harus beli produk Anda. Kalau ibu nggak beli keripik pisang saya, sampai rumah ibu nyesel. Mungkin saya ada di sini loh bu. Itu contohnya. Kemudian kemungkinan yang terjadi jika tidak beli produk Anda, jika beli produk Anda. Nah, benar. Ini saya cuma bawa satu khusus untuk ibu, limited edition. Biasanya saya bawanya tuh biasa-biasa aja. Pernah ada sales kompor atau sales ini datang ke rumah gitu kan, biasanya dia memakai ini mereka ya. Tujuan jangka panjang dan jangka pendek, misalnya kalau mengkonsumsi keripik pisang saya setiap hari, awet umur misalnya. Kenapa? Karena saya memproduksinya menggunakan bahan-bahan alami, nggak pakai bahan buatan misalnya ya. Kemudian bukti kuat kalau produk Anda terbukti. Buktinya apa? Contoh nih, yang keempat, bukti kuat kalau produk Anda terbukti. Itu kan udah ngomong nih. Terus, loh, buktinya apa bu? Testimoni juga bisa. Kemudian lanjut, pengakuan ahli untuk produk serupa atau produk Anda, ini juga bisa ya. Atau misalnya tadi sudah ada betul BRT, halal dan semuanya. Kemudian pembanding
harga, kualitas, bonus lain ini dan lain-lain ya. Misalnya contoh pembanding, kalau punya saya ini harganya 10.000 Bu. Kalau yang merek lain kan harganya 15.000 gitu kan. Biasanya saya jual itu 15.000 sama, karena ini limited edition jadi 10.000 aja. Contohnya aja gitu, nggak apa-apa. Data bisa statistik, angka atau persentase ini data aja. Kemudian ini untuk media sosial. Jualan di media sosial, Instagram, Facebook, apapun yang diupload ya. WA juga, WA aplikasi chat ya, bukan media sosial, itu mau diupload juga bisa. Yang pokoknya yang bisa dilihat orang. Jualannya silakan menggunakan konversi dengan memberikan harga coret. Contoh, belanja di Matahari. Matahari, sini paling dekat mau apa Bu? Sentral Kendal. Aneka Jaya, contoh Aneka Jaya aja enggak apa-apa, Aneka Jaya. Kan ada Aneka Jaya yang fashion ya. Ada. Nah, contoh misalnya harganya 1 juta, dicoret jadi 850.000. Caranya, cara menentukan harga dicoret ini, harga yang dikurangi adalah harga depan. Harga depan harus dikurangi. Harga depannya ya. Misalnya produk Ibu ini harganya 25.000. Ibu diskon jadi 21.000. Berarti diskon berapa? 4.000. Contoh lagi, misal ini diskon 20, ini harganya 22.000, diskon jadi 19.000. Diskonnya berapa? 3.000. Lebih enakan mana? Menariknya 19.000, padahal diskonnya banyak yang 4.000 hasilnya. Kenapa? Karena secara nggak langsung kalau kita melihat, oh iya, hasilnya 1 juta jadi 850. Kan banyak ya yang misalnya 1 juta di diskon 89999 itu kan. Kalau kamu beli HP atau cover ya, banyak ya. Itu kenapa? Karena harga depannya diturunin dulu. Fokusnya ke harga depan aja. Gitu ya. Tapi kalau misalnya, mas saya harganya misalnya berapa ini 900, udah 999.000, saya turun jadi 899, nanti saya rugi 100.000 dong. Nah itu berarti harganya Ibu dinaikin dulu. Kan biasanya kan kayak gitu. Kalau belanja di mana ya? Di Matahari atau Ramayana itu biasanya harganya yang pertama yang dikeluarin harganya masih baru, barangnya masih baru, harganya buat standar dulu, harganya misal 1 juta. Nanti setelah 1 bulan 2 bulan harganya nggak jadi murah ya. Itu kenapa? Karena aslinya contoh misalnya baju Matahari ini dijual harga 800.000 itu mereka sudah untung aslinya. Tapi mereka bisa jual 1 juta. Kenapa tidak ya kan? Yang ini mereka jual 1 juta lah, ya kan kalau jualannya gitu. Nah, terus nanti misalnya 1 juta, oh barang saya kok masih banyak ya, masih 50% ya. Nah, harganya saya turunin jadi 800.000. Padahal mereka masih untung. Gitu ya. Nah, ini contohnya tadi di HP. Memori 16 GB, harganya ini contoh 1.900.000 saja. Kemudian selesai. Sudah difoto? Ini contoh misal turun berat badan dalam 3 minggu tanpa diet ketat, membeli produknya, contoh saya sebut Herbalife. Benar ya? Sering mendengar itu kan contoh. Kemudian ini CTA tadi, tipsnya nih ya, call to action, terus mendesak. Pokoknya mereka harus membeli produk kita, berikan garansinya apa, kemudian buat pembaca berpikir ya. Pokoknya oh ini ya, oh gini, oh ini ya, oh enak ya. Iya, pokoknya pembaca itu berpikir ya. Ini udah, terima kasih dari saya. Ahmad Ali ya, atau depannya Ali, saya panggilannya Ali. Terima kasih dari saya untuk nomor HP saya ini, media sosial saya ini. Silakan nanti kalau mau tanya-tanya apapun boleh ya, hubungi aja nggak apa-apa. Tapi mohon maaf kalau saya balasnya lama. Gitu ya, ini nomornya berbeda Bu sama yang di pelatihan dulu. Ya. 081 2291 2221. Itu ya. Dari saya cukup sekian, karena waktu sudah selesai. Nanti pertanyaan dilanjut di WA ya. Gitu ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tadi Mas yang boleh bilang yang belum didata silahkan ngasih KTP, nanti
yang sudah ya, yang sudah ya jangan, maksud saya tidak double kan gitu. Terima kasih kedatangannya dan menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini pasti sibuk kan, ada pesanan, ada segala macam akan gitu. Saya ucapkan terima kasih. Nanti ada uang sedikit transport untuk pengertian dengan semua ke sini. Saya ucapkan sekali terima kasih, semoga bermanfaat. Dan yang belum didata nanti bisa janjian sampai nomor rata ya, misalnya saya di rumah jam berapa gitu kan, takutnya sudah datang dengan misalnya ngantor pesanan gitu, jadi biar ketemu di situ. Jadi monggo, misalnya bisa malam bilang aja malam jam berapa, tapi jangan jam 12 apa jangan 11 gitu kan, ya bar maghrib tidak apa, ataupun mungkin boleh bar isak lah jam 8 jam 9 itu kan masih jam main anak-anak kan gitu. Jadi jam main anak-anak itu kalau sudah jam 9 seorang ibu itu harus mencari anaknya harus pulang. Paul bermain itu jam 9. Kalau jam kuliah itu jam saya adalah jam 12. Kalau setelah jam 12 belum pulang ke kos-kosan itu perlu ditanyakan. Itu adalah jam waktu saya kecil, waktu dididik oleh ibu saya. Dan saya pakai kepada anak saya. Jadi jam 9 itu adalah jam main anak-anak. Jam 12 itu jam main anak kuliah. Kenapa? Nek jam suami jam berapa Bu? Jam suami saya kasih waktu jam 1 malam. Karena apa? Setiap orang itu mempunyai kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Pasti selebihnya melebihi dari jam itu pasti akan memberi kabar kepada yang di rumah. Itu cara mantunya secara tidak langsung dan harus kita terapkan. Misalnya nih saya di kantor ngasih tugas ke Mas Pras 1-2 hari harus selesai. Itu adalah target. Sama saja seperti penentuan jam. Kita juga pesanan, kembali ke pesanan. Kita harus mengantar pesanan jam 12. Berarti kita selesai jam 11 sudah selesai. Itu kalau perjalanannya dekat. Kalau perjalanan dekat, mungkin itu sebagian kecil yang saya bagikan kepada teman-teman. Dan satu lagi, saya kemarin ke level internasional. Di sana punya ilmu yang jarang dimiliki oleh pengusaha. Berapapun pendapatan kita, 1% dari pendapatan 1-2% kita tabung dalam 1 tahun itu tidak boleh diambil. Itu pimpinan level internasional, itu adalah ilmu dari Cina. Dianggap dengan nabung itu jangan diingat-ingat. Ini adalah sebagai simpanan kita apabila perusahaan kita ataupun usaha kita akan menjadi mundur ataupun kolek. Itu ilmu yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi 1-2% itu ditabung. Kalau sehari dapat 100.000, 1%-nya berapa? 100.000. Berarti bahasa dari itu bisa menabung 20.000, 5.000. Uang kecil kan itu Ibu? Uang kecil. Tapi kecil menjadi banyak dalam waktu 1 tahun. 1 bulan 30, 2 bulan 12 bulan 360 hari. Kalau dikalikan 5.000 sudah banyak. Itu kalau 5.000. Kan nggak mungkin ya kalau roti masuk 5.000 sih, kan enggak. Mungkin itu sekali lagi terima kasih dan dilanjut monggo untuk mengambil sedikit uang transport dan terima kasih Mas sudah rawuh, jangan bosan-bosan dengan kita. Pokoknya Kendal akan selalu merepoti Mas. Yang penting untuk peningkatan kita bisa naik kelas, supaya menjadi naik kelas. Makatan saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini kurang berkenan ataupun ada yang kurang. Ini Bapak. Dan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kondor nanti kita foto bersama di sini. Setelah itu apa Mas? Ambil transport di depan apa di sini? Oh di sini ya. Terima kasih. Saya akhiri sekali lagi. Wassalamualaikum.
wabarakatuh.